Dan kini Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke acara berikutnya, yakni talk show dari Bank Rakyat Indonesia. Oke, dari Bank Rakyat Indonesia terkait produktif di masa purna yang akan disampaikan oleh pimpinan BRI KCP PLN Pusat kepada Bapak Abdul Malik Alim bersama tim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Febri Rajita. Saya Senior Manager dari Bank Rakyat Indonesia, BRI Pusat. Pagi hari ini kami dari BRI dan juga ada rekan kami akan 30 menit ke depan akan membawakan talk show kaitan dengan tetap produktif di masa purna. Nah, Bapak Ibu semua, di sini mungkin saya izin memperkenalkan beberapa rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Pak Weli yang baju biru dari PT Indogrosir. Lalu di tengahnya ada Pak Taufik Hermansyah dari perwakilan Briling Jakarta 2. Lalu yang di sebelah kanan saya ada Bapak Abdul Malik Halim, yaitu pemimpin kantor cabang pembantu PLN. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan saya inilah yang nanti akan satu persatu akan saya tanya terkait seperti apa sih saat kita masuk ke masa pensiunan tapi tetap produktif. Nah, mungkin untuk sesi pertama saya akan ke Pak Weli dulu ya, dari perwakilan Indogrosir. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ingin bertanya nih, Indogrosir itu seperti apa sih? Mungkin Pak Weli bisa bantu menjelaskan sedikit. Monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Saya Weli dari Indogrosir. Di sini saya mau menyampaikan bahwa mungkin Bapak sama Ibu yang mau menjelang pensiun teman sudah pensiun. Saya Indogrosir mau menyampaikan Bapak yang pengen mau punya usaha. Di sini Indogrosir membawa program berupa toko atau warung modern. Bapak yang punya tempat di rumah atau pengen punya usaha warung atau toko modern, kami hadir di sini dengan berupa program tersebut. Boleh berikutnya? Ya, silakan lanjut berikut. Nah, ini yang bisa membedakan antara warung kelontong ataupun warung modern pada umumnya. Kami menggunakan sistem PS kasir ataupun sudah modern ya. Kalau warung kelontong Bapak tidak tahu berapa stok dan keuntungan Bapak. Kami di sini menggunakan sistem, artinya sudah modern. Monitoring lebih terpantau. Boleh berikutnya? Ya, terus lanjut lagi. Baik, Pak Weli, berarti TMI ini warung kelontong ya? Iya, betul Pak. Warung kelontong yang memang itu bisa dibuka di mana saja? Bisa buka di mana aja Pak. Oke, nah keuntungannya apa Pak kalau boleh tahu? Sebenarnya keuntungan yang Bapak dapatkan adalah kami program ini tidak bagi hasil. Artinya memang program pendampingan untuk calon wirausaha yang memang mau bentuk usaha seperti warung modern. Seperti itu Pak. Boleh berikutnya? Selanjutnya terus. Nah, ini yang kami sampaikan, investasi untuk buka warung modern. Kami ada dua tipe, untuk tipe besar itu 55 juta. Dan untuk tipe kecil ada 40 juta. Artinya Bapak yang mau punya usaha, punya ruang seperti garasi, hanya seukuran mobil Avanza, itu sudah bisa buka usaha seperti minimarket layaknya Indomaret, namun investasinya minim. Ini bisa buka di rumah ya. Boleh berikutnya.
Nah, ini untuk yang tipe kecilnya ya, Bapak bisa manfaatkan di rumah sendiri, di ruang tamu, garasi, ataupun yang lainnya. Berikutnya, ya ini adalah yang sudah buka bersama kami. Kami sudah tersebar di 28 cabang se-Indonesia, sudah hampir 1.500 toko yang sudah bergabung bersama kami. Program ini pendampingan khusus dari Indogrosir kepada Bapak dan Ibu sebagai calon wirausaha. Artinya untuk pendanaan nanti bisa dibantu oleh pihak Bank BRI. Mungkin cukup Pak. Ya, menarik ya Pak. Tadi saya lihat bahwa toko ini untuk pembukaannya, untuk modalnya sendiri mulai dari 40 sampai 55 juta. Benar ya? Sekali Pak. Jadi dengan modal ya kurang lebih sekitar seperti itu sudah bisa langsung dibukakan toko. Bisa buka toko Pak. Oke, dan bisa langsung kalau misalkan Bapak Ibu pensiunan kita, misalkan ada garasi di sebelah rumahnya yang tidak terpakai atau mungkin ruko gitu, itu sangat dimungkinkan ya? Itu memang harapan kami Pak, yang memang harus bisa buka di rumah seperti itu. Kalau Indomaret adanya di traffic pinggiran jalan, kami nanti bukanya di area rumah, yang memang tetangga harus jauh keluar. Ternyata Bapak sudah bisa buka di rumah. Kurang lebih seperti itu Pak. Lalu saya ingin bertanya lagi, ini kan yang namanya toko itu pasti ujungnya adalah keuntungan Pak ya? Betul Pak. Nah dengan modal tadi 40 sampai 55 juta, kira-kira saya buka hari ini, kapan sih saya akan mendapatkan untung? Kalau misalkan Bapak Ibu yang di sebagai peserta ingin gitu Pak, pasti kan gambarannya keuntungannya kapan sih bisa didapatkan? Sebenarnya gini Pak, program bukanya hanya 2 minggu ya Bapak dan Ibu. Keuntungan ini bisa Bapak langsung dapatkan karena memang kami tidak bagi hasil. No franchise free, no loyalty fee. Artinya memang kami sepenuhnya program ini kami kasih ke Bapak dan Ibu. Investasi ini yang dikirim Bapak sama Ibu ke Indogrosir kami kembalikan dalam bentuk toko. Artinya investasi tersebut sudah dalam bentuk toko, sarana toko, barang dagang, sistem kasirnya, berikut juga ada pendampingannya. Seperti itu Pak. Oke, sangat menarik sih Pak. Iya, betul, saya Pak. pun ada keinginan nih buat buka. Oke, terima kasih Pak Willy. Mungkin selanjutnya saya ingin coba diskusi juga ke Pak Taufik nih. Tadi kan ada toko kelontong dari Indogrosir. Nah, di sini ada agen briling. Apa sih Pak Taufik saat misalkan saya buka toko kelontongnya Indogrosir, terus hubungannya saya dengan agen briling itu, atau kenapa sih saya harus ke agen briling juga? Nah itu kenapa Pak? Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ya dari Indogrosir, mereka jual barang. Ternyata kebutuhan orang itu tidak hanya barang ya sekarang ya, butuh jasa. Apa? Transfer ya, tarik tunai ya, beli pulsa, beli data ya. Kalau anak-anak sekarang butuh voucher game ya, kemudian bayar PLN, bayar BPJS ya, dan lain sebagainya ya. Di sini sisinya barang, saya jualannya jasa, agen briling ya. Sehingga kalau Indogrosir jalan ya, kemudian briling jalan, itu bisa dua-duanya selaras, gitu ya, Bapak Febri ya. Bapak Ibu sekalian, saya tanya ke Bapak Ibu pengen nggak pendapatan 20 juta sebulan? Angkat tangan yang pengen 20 juta sebulan. Oke ya. Bapak Ibu, kami di briling, Bapak Ibu cukup jualan 200 transaksi sehari, dapat 20 juta minimal sebulan. Ya. Kalau 100 transaksi sehari, Bapak Ibu bisa dapat 10 juta sebulan. Makanya pensiunan kami di BRI banyak yang jadi agen briling ya. Nah kami pun ingin menularkan nih, tidak hanya pensiunan kami di BRI, juga kepada Bapak Ibu sekalian ya. Sekalian nanti buka Indogrosirnya, sekalian pasang agen brilingnya. Kalau mampu 200, alhamdulillah ya, 20 juta rupiah cuan bulanan buat
Bapak Ibu sekalian. Ini paket cocok nih, gitu ya. Ya, berarti artinya saya akan punya dua sumber pendapatan ya Pak ya? Betul. Yang satu saya jualan barang atau toko kelontongnya, Ya. item-itemnya, Betul. mungkin sembako dan lain sebagainya. Dan yang kedua, di sisi agen briling saya jualan transaksinya. Betul, jasanya ya. Bisa saya nanti mungkin ada pelanggan saya yang beli pulsa, Betul. atau mungkin ada pelanggan saya yang beli bayar biaya BPJS, atau bahkan Kayak mungkin anak ada yang beli. sekolah sekarang. Oke. Banyak tuh fiturnya, bisa dilihat ya. Bisa bayar listrik, beli pulsa, bayar BPJS, beli online ya. Apalagi sekarang banyak yang di Shopee, Tokopedia ya. Masyarakat sudah terbiasa COD dan sebagainya ya. Itu kemudian bayar asuransi mikro ya, top up Brizi ya, buat tol dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah kebutuhan primer di masyarakat kita saat ini, gitu ya. Pak Taufik, ini ada contoh orang yang pernah punya Oke. pendapatan yang tadi Saya seperti Pak kasih Taufik. contoh ya. Baru aja kemarin saya mendatangi salah satu agen briling kita di Pasar Keramat Jati. Dia punya 6 titik agen briling di pasar tersebut. Pendapatannya mau saya sampaikan. Ini boleh nggak? Ini sebenarnya ingin memotivasi ya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Pendapatannya nih, pengen tahu Bapak Ibu, dia punya 6 titik ya. Pendapatannya sebesar 240 juta sebulan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dia rata-rata satu agen, karena dia punya 6 titik ya, satu agen 40 juta kotor, belum dikurangi pegawai. Dia punya 16 pegawai. Dia mampu menggaji karyawannya satu orang 6 juta, melebihi UMR. Ya, 6 juta kali 16, dia mampu ada 16 ya, ada 16 pegawai, totalnya sekitar berarti berapa? 6 juta, 9 jutaan buat membayar pegawainya saja. Ya, gitu ya. Gitu Pak Taufik, Febri. satu lagi nih, Sekali. Pak Taufik. Tadi mungkin udah disampaikan bahwa agen briling bisa menjadi solusi untuk transaksi lah ya. Ada produk jasa yang dijual sehingga juga menjadi sumber pendapatan lainnya jika menjadi agen briling. Nah, cuman pasti Bapak Ibu di sini juga penasaran untuk syarat atau tata cara mau buka jadi agen briling itu seperti apa, Pak? Baik ya, syaratnya mudah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup punya usaha ya, karena agen briling ini merupakan layanan keuangan ya, bank kerjasama dengan nasabah ya, atau disebut dengan agen ya. Sistemnya kami itu sharing fee ya, 50-50 ya. Biaya resminya ada Rp3.000 ya. Jadi 1.500 buat BRI, 1.500 buat Bapak Ibu sekalian. Namun demikian di lapangan tidak dipatok 3.000 ya. Misalnya yang di atas 1 juta itu diperkenankan dilebihkan. Ada yang 5.000. Apalagi yang narik atau store 100 juta, itu beda lagi ya. Sehingga pendapatannya ya itu misalnya BRI 1.500, Bapak Ibu bisa 3.500, bisa 8.500 satu transaksi. Ada juga yang misalnya dia narik atau store 100 juta, itu fee-nya rata-rata 100.000. Bapak Ibu dapat 98.500, BRI hanya dapat 1.500 saja. Jadi sangat prospektif sekali nih ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi agen briling. Syaratnya satu, tadi sudah punya usaha. Dua, Bapak Ibu cukup punya KTP ya. Kemudian rekening Bank BRI yang jelas ya. Kemudian nomor handphone yang didaftarkan, karena kami nanti ada 2 alat ya. Ada briling mobile dengan menggunakan handphone ya. Kemudian ada juga by edisi Android yang kami berikan kepada agen-agen kami ya. Kalau mobile itu free ya. Kalau ada mesinnya itu diblokir sebesar 3 juta rupiah. Itu saja Pak Febri. Ya, Sangat simpel sekali. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Jadi memang setelah saya pelajari bahwa ternyata untuk mau jadi produktif di masa purna itu sudah ada 2 solusi. Yang solusi itu bisa kita jadikan beriringan, ada Indogrosir dan ada agen briling. Nah cuman
saya coba mau bincang-bincang juga dengan rekan saya Pak Malik bahwa tadi buka Indogrosir itu ternyata butuh modal, butuh uang yang sebenarnya bisa dibilang kecil bagi yang punya kemampuan untuk mengeluarkan modal, tapi juga tidak semuanya mungkin punya nilai sebesar itu. Tadi mungkin nilai untuk biayanya bisa sampai 50 atau bahkan di atas itu. Nah, dari Bank BRI sendiri nih Pak Malik, kira-kira apakah ada solusi, entah itu semacam fasilitas ataupun program atau seperti apa nih di Bank BRI, Pak Malik? Baik, terima kasih Mas Febri. Pertanyaan yang menarik ya. Tapi sebelum saya jawab mungkin kita salam dulu ya ke Bapak Ibu PLN ini ya, Ikatan Pensiunan PLN ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelihatannya Pak Ustadz sudah datang juga ini. Jadi sebelum saya jawab, Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, selamat datang di acara IKP PLN. Jadi ya. Baik, jadi saya coba menjawab ya. Ini acara ini menarik banget ya. Jadi produktif di masa tua ini sangat menarik ya. Karena tadi kita mendengarkan paparan dari teman-teman Indogrosir ya. Berapa modal yang kita butuhkan untuk memulai usaha. Jadi teman-teman Indogrosir tadi itu udah menyampaikan ya harganya mulai dari 40 juta sampai 55 ya. Sedangkan untuk teman-teman Briling itu modalnya lebih ekonomis ya Pak Taufik ya. Mungkin 3 atau 5 juta sudah bisa ya. Jadi yang disampaikan Pak moderator tadi itu menarik ya. Jadi mungkin kecil bagi orang yang sudah ada ya. Tapi kalau misalnya belum ada modal, kami punya solusi ya. Apa solusinya itu ya? Kalau kami, produk kami dari BRI namanya Briguna ya. Untuk Bapak Ibu pensiunan ini, produk kami namanya Briguna Purna ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu terkait dengan modal. Kalau Bapak Ibu misalnya belum ada tabungan segitu, kami siap memfasilitasi dengan produk Briguna Purna. Bapak Ibu bisa memilih produknya, bisa jadi membuka franchiser kerjasama dengan Indogrosir dengan kebutuhan modal sekitar 40 sampai 50 juta. Atau menjadi agen Briling ya, atau juga bisa dua-duanya dikombinasikan. Kebanyakan yang produktif itu Mas Febri ya, dua-duanya dikombinasikan. Jadi dia buka Indogrosir, buka toko kelontong, dia berperan juga sebagai agen keliling BRI. Jadi produk yang dijual, dia jualan produk, jualan barang melalui Indogrosir, dia jualan jasa, layanan keuangan melalui agen Briling, dan dua-duanya bisa menghasilkan. Kalau produk kita ambil dari margin keuntungan, kalau agen Briling kita dapat dari sharing fee. Nah, balik lagi, modalnya gimana? BRI siap memfasilitasi Mas Febri ya. Nah, produk Briguna ini mungkin bisa next ya. Next ya. Saat ini kita itu ada promo dan saya rasa promonya sangat menarik ya. Kami bisa memberikan diskon sampai 100% untuk premi asuransinya. Jadi selama ini kan Bapak Ibu kalau mengajukan pinjaman itu pasti dikenain premi biaya asuransi jiwa. Yang tujuannya itu untuk mengcover ya apabila di suatu ketika Bapak Ibu meninggal dunia, pinjamannya akan dilunaskan. Nah, premi ini ada promo dari BRI bisa kami cover. Kami yang bayari preminya. Dan promo ini berlaku hingga Juni 2024 ya. Terus syaratnya apa kalau mau mengajukan kredit Briguna di BRI? Gampang, syaratnya hampir sama saat mengajukan jadi agen Briling. Fotokopi KTP ya, fotokopi KK ya, asli SK dan kartu pegawai. Nah, terus syarat utamanya apa lagi sebelum syarat-syarat itu? Berpayroll atau berpembayaran gaji mempunyai rekening BRI, itu syarat utamanya ya. Jadi nanti tiap tanggal 25 atau tanggal berapa saat pensiun dibayarkan itu langsung kita potong. Jadi Bapak Ibu cukup sekali aja datang ke BRI,
Waktu akad, tanda tangan, setelah itu udah selebihnya kami yang melakukan pendebetan. Jadi ini suatu peluang ya, kalau Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu produktif di masa purna, ada banyak pilihan-pilihan produk yang kami tawarkan, yang bisa kami kerjasamakan. Kalau tadi kita dengan Indogrosir itu waktunya 2 minggu ya, agen briling mungkin lebih cepat ya Pak Taufik ya. Terus kalau Briguna gimana waktunya? 3 jam kita bisa mencairkan. Syarat lengkap 3 jam dari pencairan langsung bisa kita cairkan. Jadi nggak hitung hari lagi ya. Mungkin itu jawaban saya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Terima kasih Mas Febri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Malik atas sharingnya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa saya simpulkan bahwa kami atau mungkin Bapak Ibu di sini memberikan solusi produktif untuk Bapak Ibu pensiunan semua. Kenapa? Karena pertama tadi ada Indogrosir, lalu juga ada kaitan dengan agen briling. Lalu yang ketiga juga kalau misalkan butuh modal tambahan itu sudah ada Pak Malik dari KCP BRI PLN yang dengan diskonnya tadi memberikan diskon premi asuransi sampai dengan 100%. Nah, menurut kami itu sangat-sangat menarik. Mungkin sekian, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab untuk 3 penanya yang nantinya juga akan dapat hadiah ya untuk 3 penanya tersebut. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, di sini ada Pak Malik, ada Pak Taufik dan Pak Weli, silakan mungkin bisa langsung mengacungkan tangan, silakan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarod Santoso. Tadi dari Briling, dari Indogrosir, ya, dari BRI satu lagi. Kalau saya dengar, itu kan kita sesuatu modal itu besar sekali, ya kan? Dari Indogrosir, mungkin kita berangan-angan ada 50 juta, Briling mungkin juga 50 juta, ya kan? Itu ada kemungkinan di atas 100 juta, ya kan? Pertanyaan saya kepada Bapak yang Briguna, ya kan? Minimal berapa kita mendapatkan dana pinjaman? Karena kalau saya hitung, ya, kayak Indogrosir di atas 50 juta, Briling di atas 50 juta. Karena yang Briling itu tadi mengatakan siapa yang mau untung sebulan 20 juta. Kalau sebulan 20 juta, berarti kita mempunyai dana harus 200 juta. Ya. Nggak mungkin sekitar 5-10 juta, Pak. Ya, hitung-hitungan ekonominya nggak mungkin 5-10 juta kita modalnya. Dengan untungan 20 juta. Paling tidak 200 juta. Ya kan? Pertanyaan saya dari Briguna, itu kira-kira kalau seseorang mau mengikuti 3, ya, dari Grosir ke Briling itu, kira-kira dari Briguna minimal kita pinjam dana berapa dengan mencukupi Indogrosir dan Briling. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ini pertanyaan analisis ya Pak. Jadi minimal berapa ya? Ya Bapak, saya coba jawab ya Pak. Jadi patokan kami itu dalam memberikan kredit itu berdasarkan dari penghasilan Bapak. Jadi pengalinya Pak, maksimum angsuran Pak. Dari maksimum angsuran ya Pak. Misalnya gini, gaji Bapak misalnya 1 juta, repayment kami, ya kita buat semudah aja ya Pak, pasti lebih lah gitu ya Pak. Maksimum kami itu di 75-80% Pak, repayment capacity. Jadi Bapak itu nanti mendapatnya berapa? Kalau misalnya 75% berarti kan angsuran Bapak per bulan itu 750.000 ya. Itu nanti dikalikan dengan jangka waktu Bapak, dapatnya berapa? Kami ada hitung-hitungan Pak ya. Nah,
Masalah nanti gini, biasanya kami itu menanyakan kebutuhan Bapak itu berapa. Misalnya Bapak buat modal. Tadi kan dibuat modal untuk Indogrosir mulai 40 juta. Bapak paket 40 juta, ya kan Pak? Terus Bapak untuk modal briling. Modal briling Bapak 15 juta. Berarti kan 55 juta. Bapak ngajukan 60 juta. Oke, 60 juta itu bisa enggak? Nanti kita hitung Pak. Dari gaji Bapak dikali 75 ya. Dikali 75%, nanti dikali jangka waktu yang Bapak inginkan. Jadi dibalik Pak, kebutuhannya berapa ya. Bapak kebutuhannya berapa, nanti kami hitung. Hitungnya yaitu tadi, dari kemampuan bayar Bapak atau 75% dari gaji Bapak, nanti kita kalikan jangka waktunya. Cukup enggak? Gitu Pak. Jadi kalau Bapak bisa juga kami hitungkan ya, maksimum berapa gitu ya. Bisa juga, nanti itu perlu proses lebih lanjut. Ya kita harus tahu dulu Pak. Ya, gajinya berapa, batasan umur ya, yang bisa kita berikan sampai umur berapa itu kita state juga Pak di situ Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau lebih lanjut, kami tadi kan udah kami sebarkan brosur ya, atau bisa hubungi teman-teman yang di bawah, nanti kami hitungkan Pak secara personal ya. Tapi kalau misalnya Bapak tanya kebutuhan modalnya untuk Indogrosir dan lain-lain termasuk briling, kalau menurut saya untuk awal ya Pak, 40 juta itu paket itu udah cukup, 15 juta untuk briling. Kenapa 15 juta untuk briling? Karena briling itu putaran Pak. Ya. Transaksi yang di briling itu apa? Transaksi yang di briling itu jasa Pak. Misalnya orang beli token listrik, ya kan Pak? Bapak kan terima duit, ya kan Pak? Nah, nanti kan Bapak nebus, Bapak kan dapat margin. Saat cash Bapak habis, Bapak storekan lagi, top up lagi ke rekening Bapak ke BRI. Ya. Jadi duit 15 juta itu kalau Bapak omsetnya 15 juta per hari dikalikan buka 30 hari, Bapak sampai 450 juta nanti. Bisa putarannya. Yaitu Bapak rajin top up terus. Store hari ini, sore store, pagi besok top up lagi. Seperti itu Pak. Mungkin kalau Bapak mau detail soal perhitungan bisa datang Pak ke BRI terdekat atau hubungi teman-teman Pak. Nanti kami padu, pasti kami hitungkan Bapak. Mungkin jawaban saya seperti itu Pak Febri. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menjawab Bapak? Ada pertanyaan selanjutnya? Waktunya sudah habis, Pak. Mohon Oke, maaf. terima kasih. Jika sudah tidak ada lagi, izin. Oh iya, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan, kita berikan aplaus dulu buat BRI. Ya, makasih banyak BRI, aku juga nasabahnya juga sih. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi, terima kasih banyak kita ucapkan kepada BRI. Saya mungkin sekilas karena baru datang, tapi walaupun sekilas saya langsung menyimak, makasih banyak. Karena ini namanya gini, kita tetap berbaik sangka dan tidak boleh putus asa. Ibadah yang, aku langsung ceramah ya. Ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Jadi alhamdulillah kita tetap harus produktif di usia tua. Tepuk tangan dulu. Ya, kenapa menawarkan kelontong dan sebagainya? Karena kita kan bagusnya memang duduk bersama cucu dan sebagainya di rumah, tidak kemana-mana, itu bagus. Satu pertanyaan saya, nih pertanyaan kita nih, mewakili semuanya. Apakah ada pembinaan? Ya, terus apakah ada pembinaan buat kami-kami ini? Saya mewakili ya, apalagi saya sudah pakai tongkat juga sekarang. Jadi saya mewakili, apakah ada pembinaan, pelatihan buat kami ini bagaimana bisa produktif di usia tua dengan menggunakan modal yang disiapkan oleh BRI. Tepuk tangan dulu. Silakan. Ini mic-nya kasihan banget. Panitia, hadiahnya untuk Pak Ustadz karena sudah bertanya. Ya silakan Pak. Silakan Pak Weli dijawab. Ya silakan. Oh, enggak. Kalau yang diminta Pak Ustadz bahwa ada pendampingan, ada untuk mitra, Ya. pada pelatihan justru memang solusinya Indogrosir yang punya. Tepuk tangan dulu. Karena gini, maaf ya, nambah lagi. Berarti ada.
sekarang pertanyaannya, bisa nggak kami ini, saya mewakili ya, kami tidak usah cari distributornya. Ibaratnya apa yang kami mau jual itu udah dibawain oleh. Betul sekali, karena memang suplai barang dagangnya langsung dari Indogrosir untuk para pelaku usaha. Langsung dari Indogrosir. Tepuk tangan dulu. Jadi kita cuma duduk manis, menjagain, ngelolain Indogrosir menyiapkan. Tepuk tangan dulu untuk Indogrosir. Karena Indogrosir adalah mitra usaha terpercaya. Tepuk tangan dulu. Indogrosir mitra terpercaya. Jadi semuanya aman. Aman ya Pak? Aman ya? Jadi nanti yang ada yang mau silakan. Dan token itu juga bagus loh. Itu yang jadi bisa jadi agen juga. Makasih. Agen Briling. Aku duduk ya. Baik Pak Ustadz, saya juga ingin nambahin ya, kami dari BRI, jadi bukan hanya Indogrosir aja ya, yang ada pembinaan. Dari BRI itu juga ada empowerment kalau istilahnya. Apa itu? Ya. Jadi BRI itu banyak, karena BRI itu adalah bank yang terbesar di sektor UMKM ya, kami itu mikronya paling banyak. Kami banyak aktivitas-aktivitas kegiatan ya. Saya pernah duduk di sana juga. BRI itu mempunyai satu divisi khusus yang namanya Social Entrepreneurship dan Inkubasi. Sesuai namanya kan, social entrepreneurship dan inkubasi. Ya. Jadi kami itu selalu memberikan pendampingan kepada mitra-mitra kami ya, yang berbank di kami. Kalau mungkin secara teknis termasuk hari ini Pak. Hari ini kami ajak Indogrosir itu salah satu bentuk empowerment kami ya. Makanya kami ajak produktif di masa tua itu seperti apa? Kami ajak partner-partner kami. Misalnya Indogrosir, oh ini ada solusi untuk tol kelontong. Ini salah satu contoh yang paling sederhana. Terus apakah mereka nanti akan didampingi? Didampingi Pak. Di BRI itu punya namanya mantri Pak. Ya, mantri itu istilah gampangnya orang yang memberikan, petugas BRI yang memberikan kredit. Tapi sebenarnya nggak memberikan kredit. Dia fungsinya sebagai consulting juga Pak. Dia bisa ngajarin tentang bapak-bapak ini cara bagaimana pembukuan yang benar dan lain-lain Pak. Jadi BRI pun selalu mendampingi pekerja-pekerjanya. Selalu mendampingi nasabah-nasabahnya. Jadi kami nggak sekedar memberikan kredit Pak. Kami juga memberikan solusi. Kredit itu mau dipakai apa? Mau konsumtif atau produktif? Nah, yang kita lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pendampingan kami agar kredit yang kami berikan itu bisa digunakan untuk produktif, sektor-sektor produktif. Jadi ini salah satu Pak. Ini cuma salah satu contoh kecil aja Pak, nanti realnya banyak Pak di lapangan. Termasuk kami sering kami ngadakan pameran-pameran yang dimana pameran itu nanti yang jualan itu semua nasabah BRI. Jadi dan pasarnya untuk siapa? Kami buka untuk umum dan kami fasilitasi. Mungkin itu salah satu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Saya tadi sempat takut loh Pak Ustadz, pertanyaannya nanti sebutkan salah satu pintu untuk mendapatkan rezeki itu sektor apa? Waduh, saya gak hafal itu pelajaran SD saya. Karena itu, gini, ya, jual beli itu sunnah. Karena dari 10 pintu rezeki, 9-nya ada di jual beli. Ya. Satu lagi Pak, pertanyaan. Ya. Kan ini kan misalkan, mohon maaf ya, kalau tadi kenapa saya minta Indogrosir juga ngomong, karena kita ini dalam jual beli itu, ibaratnya kita punya toko kelontong, pahit-pahitnya itu adalah masa kadaluarsanya itu. Nah, kalau bisa Indogrosir juga bisa datang ke toko-toko kelontong kami untuk bisa mendata barang untuk bisa ditukar. Ustadz, Ya. nah kalau untuk produk expired kami sudah sortir. Artinya produk yang kami kirimkan ke seluruh calon member Ya. ataupun mitra usaha itu sudah kami sortir kembali. Disortir, Artinya kemudian, ya memang expirednya jauh, jadi memang nanti aman untuk dijual. ada datang lagi untuk mengunjungi lagi. Itu ada namanya pendampingan. Pendampingan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, karena jangan sampai mereka malah rugi. Misalkan toko kelontongnya tiba-tiba ada barang yang kadaluarsa yang tidak lagi untuk dijual. Itu seperti itu. Satu lagi pertanyaan. Saya banyak bertanya ini. yakni UMKM. Misalkan ibu-ibu nih, dia tidak bisa jualan, tapi dia bisa
membuat produk yang dikemas kemudian dijualin. Bisa didampingi nggak Pak? Langsung dijawab. Dia tidak bisa jualan, tapi dia bisa berkarya, bikin kerupuk, bikin ini, baru dikepak. Bisa nggak dibantui? Baik Bapak Ibu sekalian ya. Kami pun tadi ya udah disampaikan ya, kami ada yang namanya empowering. Di situ ada salah satunya program pelatihan online, termasuk pemasaran online. Wah, tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu, di kami punya marketplace khusus BRI namanya Loka-Loka. Di situ pedagang-pedagang, produsen-produsen UMKM seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua, Bapak. Ya. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir, kami ada pembinaan UMKM naik kelas. Ya. Jadi setiap bulan kita ada pertemuan dan pelatihan ya. Bapak Ibu butuhnya apa nih? Oh, lemahnya di sisi pemasaran. Yuk kita pemasaran. Kita perkuat pemasaran. Kami hadirkan trainer-trainer ya, pelatih-pelatih yang sudah expert ya, membantu misalnya tadi ya dari sisi kualitas atau dari pemasaran atau misalnya dari segi packaging. Kami akan hadirkan sesuai dengan kebutuhan dari UMKM. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tetap produktif ya. Jangan khawatir, kami akan dampingi tadi Indogrosir juga ya dari agen billing. Kami nggak lepas. Agen billing ada satu pegawai yang akan mendampingi Bapak Ibu kalau terjadi trouble. Ada hotline-nya juga. Kemudian ada paguyuban agen billing yang mana siapa saja yang sukses, siapa yang belum. Itu semuanya tentu ikhtiarnya agar semuanya berjalan dengan baik dan Bapak Ibu semakin produksi, sukses di masa purna. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih banyak puas saya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Maulana. Sepertinya saya turun aja Bapak yang jadi moderator lebih cocok. Enggak. Aku cuma nanya. Cuma saya itu nanyanya banyak sekali. Karena mohon maaf, saya tuh selalu berpikir gimana itu kita itu tidak boleh putus asa. Di saat kita tua, purna itu harusnya lebih produktif. Makanya waktu saya diminta untuk hadir di acara ini, saya paling semangat mau. Padahal saya punya acara akad nikah teman saya. Jadi saksi lagi. Jadi nggak mungkin digantiin. Mana KTP saya sudah diambil juga. Itu maksudnya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin coba kami simpulkan bahwa mudah-mudahan kegiatan ini atau talk show ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang ingin membuka Indogrosir atau agen briling atau memanfaatkan fasilitas BRI. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Ustadz sudah bertanya dan masukannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV, karena akan ada video baru setiap harinya.